Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi seputar penyebab banyaknya tenaga honorer dari tenaga teknis gagal dalam seleksi administrasi PPPK 2022. Ya, ini adalah informasi buat teman-teman tenaga honorer ya yang kemarin mengikuti seleksi administrasi PPPK tenaga teknis. Masih punya kesempatan ya bagi yang gagal untuk menyanggah kegagalan tersebut. Penasaran dengan penyebab gagalnya para tenaga honorer ya dalam seleksi administrasi PPPK tenaga teknis 2022? Simak terus di video selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan ya untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya. Dikutip dari jpnn.com, judulnya sebagai berikut ya. Banyak honorer kategori 2 tumbang di seleksi PPPK tenaga teknis. Aturan instansi bertentangan dengan Kemenpan RB. Ini berita terupdate ya 13 Januari 2023. Banyak honorer kategori 2 gagal di seleksi administrasi PPPK tenaga teknis yang diumumkan sejak 12 Januari. Yang lolos pun belum bisa gembira karena tantangannya berat sekali. Jadi pengumumannya ini sejak 12 Januari 2023. Dan di video sebelumnya ya admin sudah membuat video bahwasanya pengumuman untuk PPPK tenaga teknis ya sudah bisa dilihat di instansi masing-masing. Dewan Pembina Forum Honorer kategori 2 tenaga teknis administrasi Nurbaiti mengungkapkan dari kategori 2 yang mendaftar PPPK tenaga teknis sekitar 50% lolos, sisanya tidak. Artinya gagal ya. Salah satu penyebabnya adalah karena masalah sertifikat keahlian. Nah, ini adalah salah satu penyebab ya teman-teman kita tenaga honorer kategori 2 gagal dalam seleksi administrasi PPPK tenaga teknis 2022 karena ini mereka tidak mengunggah ya atau mungkin tidak memiliki sertifikat keahlian. Dia mencontohkan formasi tenaga pengadaan barang dan jasa. Banyak honorer kategori 2 tidak lolos karena sertifikat keahliannya bukan dari lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah atau LKPP. Ini aturannya aneh sekali. Kalau melihat keputusan Menpan RB nomor 970 tahun 2022 untuk formasi pengadaan barang dan jasa, sertifikat keahliannya tidak harus dari LKPP, kata Nur kepada jpnn.com 13 Januari. Lantaran tidak ada keharusan dari LKPP, lebih lanjut Nur, formasi pengadaan barang dan jasa tidak mendapatkan tambahan nilai. Berbeda dengan jabatan lain, diberikan tambahan nilai sesuai jenis kompetensinya. Nur heran banyak instansi yang mensyaratkan sertifikat keahlian dari LKPP. Akibatnya banyak honorer kategori 2 tumbang. Dan di sini adalah salah satu teman kita ya yang tumbang yang gagal di seleksi administrasi. Ini adalah teman honorer kategori 2 dari Dinas Perhubungan. BMKG gagal di seleksi administrasi karena sertifikat itu. Kemudian ya di sini dikatakan bahwa Pemda seakan-akan tidak peduli dengan regulasi yang dibuat pusat. Nur juga bertanya-tanya kok bisa ya keputusan Menpan RB 970 2022 kalah kuat dengan aturan masing-masing instansi.
Sebagai Dewan Pembina, Nur menyarankan agar honorer kategori 2 menyanggah hasil seleksi administrasi PPPK tenaga teknis. Dan untuk jadwal sanggah itu ya dimulai dari 16 Januari hingga 18 Januari. Jadi ada waktu 3 hari ya teman-teman yang gagal di seleksi administrasi untuk menyanggah, karena menyanggah itu siapa tahu ya yang tadinya gagal bisa menjadi lulus di seleksi administrasi. Ya, itulah informasi hari ini ya, bahwasanya penyebab tenaga honorer kategori 2 yang tumbang atau gagal di seleksi administrasi PPPK tenaga teknis 2022. Semoga nanti ya setelah mengikuti atau menjalani masa sanggah teman-teman akhirnya bisa lolos. Admin doakan ya. Amin. Wassalam.